Dunia pendidikan anak usia dini saat ini sedang menghadapi tantangan besar karena cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak yang lahir di zaman digital secara alami cenderung berinteraksi dengan perangkat digital. Situasi ini mengharuskan pendidik untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar tetap relevan, menarik, dan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara menyeluruh. Di TK Darus Saadah, khususnya pada kelompok B, pengenalan ide yang sulit seperti budaya Indonesia seringkali menjadi tantangan tersendiri. Budaya yang mencakup berbagai jenis rumah adat dan pakaian adat sulit dilihat hanya melalui penjelasan lisan atau gambar statis yang terbatas. Anak usia dini membutuhkan pengalaman belajar yang nyata, visual, dan interaktif agar dapat memahami informasi dengan baik. Berdasarkan kebutuhan tersebut, muncul sebuah kebutuhan untuk membuat lingkungan belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran berbasis digital. Inovasi yang diangkat dalam praktik baik ini adalah pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu visual, tetapi menjadi sebuah ekosistem belajar mandiri yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu anak, meningkatkan literasi budaya, dan mendukung berbagai gaya belajar siswa. Melalui MPI, pembelajaran tentang tanah air tidak lagi terasa membosankan, melainkan menjadi pengalaman digital yang berarti bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Armilasari. Saya merupakan guru kelompok B TK Darus Saadah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan di kelompok B TK Darus Saadah. Pembelajaran berbasis digital, inovasi multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dalam mengenal budaya Indonesia. Berikut videonya. Situasi yang mendasari praktik baik ini dimulai dari pengamatan saya di kelas kelompok B TK Darus Saadah saat pembahasan tema tanah airku. Saya menemukan beberapa masalah penting dalam proses pembelajaran. Di antaranya, rendahnya antusiasme siswa saat guru menjelaskan tentang pakaian dan rumah adat dengan menggunakan lembar kerja. Kemudian, media pembelajaran yang terbatas, pengguna media berbasis kertas, printout memiliki batasan dalam menunjukkan detail keunikan budaya Indonesia yang kaya akan warna. Lihat situasi ini, penulis menyadari bahwa perlu ada inovasi untuk mengubah cara belajar di kelas. Diperlukan sebuah alat yang dapat menggabungkan elemen teks, gambar, audio, dan video dalam satu paket yang menarik. Dalam usaha mewujudkan inovasi ini, saya menghadapi beberapa tantangan nyata, baik dari dalam maupun luar. Di antaranya yaitu tantangan utama yang paling dirasakan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menggunakan serta membuat media pembelajaran digital. Tantangan-tantangan ini memotivasi saya untuk keluar dari zona nyaman dan mulai melakukan pengembangan diri secara intensif untuk membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi penggerak perubahan positif di ruang kelas. Di antaranya saya melakukan pengembangan diri dengan mengikuti program pembatik pembelajaran berbasis TIK pada tahun 2022 dan pada tahun 2024. Alhamdulillah 2 kali saya mengikuti program pembatik ini, saya masuk 30 besar Provinsi Jawa Barat. Dan saya di sini banyak belajar mengenai pembelajaran berbasis digital, di antaranya multimedia pembelajaran interaktif. Selain mengikuti program pembatik, saya juga belajar mandiri dengan melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti program pembatik, saya aplikasikan di dunia pembelajaran dengan membuat multimedia pembelajaran interaktif supaya anak-anak belajarnya lebih menyenangkan. Kemudian, saya menyadari bahwa inovasi ini tidak akan berdampak luas jika hanya saya yang mengetahuinya. Maka dari itu, saya melakukan pengembasan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah TK Darus Saadah. Kemudian, saya implementasikan pembelajaran berbasis digital dengan inovasi multimedia pembelajaran interaktif ini di kelas kelompok B TK Darus Saadah. Dengan menggunakan media IEP, anak-anak bergantian ke depan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif.
Selain saya terapkan di kelas, multimedia pembelajaran interaktif ini saya juga terapkan ketika anak-anak belajar BDR. Dengan cara saya mengirim link multimedia pembelajaran interaktif ke grup WA orang tua dan anak-anak belajar secara mandiri melalui gawai. Alhamdulillah, hasil dari kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan perubahan yang sangat jelas dan menggembirakan. Di antaranya, peningkatannya kompetisi guru dalam membuat pembelajaran berbasis digital, kemudian antusiasme dan keterlibatan siswa menunjukkan semangat yang luar biasa, suasana kelas menjadi lebih aktif dan interaktif. Kemudian terpenuhnya gaya belajar majemuk. MPI membuktikan dapat memenuhi gaya belajar yang berbeda-beda. Anak visual dimanjakan dengan gambar dan warna, anak auditori tentunya dengan suara narasi, dan anak kinestetik dapat mengekspresikan diri melalui interaksi dengan navigasi pada perangkat. Multimedia pembelajaran interaktif ini juga menjadi solusi efektif ketika anak-anak harus belajar di rumah dikarenakan ibu gurunya sedang ada kegiatan di luar. Terbukti, saat penerapan multimedia pembelajaran interaktif, ketika anak-anak BDR, 100% anak-anak masuk ke ruang kelas online. Praktik baik yang telah dilaksanakan di TK Darus Saadah membuktikan bahwa inovasi pembelajaran melalui multimedia pembelajaran interaktif adalah langkah strategis yang sangat cocok untuk pendidikan anak usia dini di era modern. Anak-anak senang nggak tadi belajarnya pakai TV? Senangnya kenapa? Kayak main GP. Anak-anak senang tidak? Senangnya kenapa? Kayak main game. Terus gimana lagi? Ada yang mau bercerita? Tadi ngeklik sendiri bisa? Gimana? Lebih mudah ditanggap gak itunya ilmunya? Lebih ngerti nggak? Lebih ngerti. Oke, terima kasih ya buat testimoninya. Dadah dulu dong. Dia ini gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, dengan adanya pembelajaran MPI ini anak-anak bisa belajar lebih semangat lagi. Terus dengan adanya game juga anak-anak lebih ceria gitu, lebih semangat belajarnya gitu. Gitu ya Bun. Gimana dengan bunda yang lain? Alhamdulillah dengan game juga jadi anak-anak teh udah belajarnya makin cepat. Oh gitu. Lebih efektif, lebih bagus. Oh gitu. Alhamdulillah berarti ya Bun ya. Gimana? Kalau menurut saya pribadi sih pembelajaran menggunakan media MPI itu lebih efektif banyak ya Bu ya, lebih banyak bukan keuntungannya, kelebihannya ya. Lebih banyak kelebihannya dibanding metode-metode pembelajaran yang lain, seperti semangat anak dalam belajar meningkat. Kalau biasanya pada buku anak kadang merasa jenuh ya Bu ya, kalau di buku apalagi kalau bukunya kurang menarik, anak-anak kadang suka tidak tertarik untuk belajar. Tapi dengan menggunakan MPI, alhamdulillah, karena emang anak-anak zaman sekarang tuh sukanya bermain HP, bermain gadget. Nah, karena ada metode MPI ini, pembelajarannya semakin diminati oleh anak. Alhamdulillah Terus ya Bun ya. Pembelajarannya juga ke anaknya mudah diingat Bu. Terus motivasi belajarnya juga bagus, pembelajarannya juga dapat tersampaikan dengan baik karena banyak fitur-fitur yang menyenangkan di MPI, termasuk ada game-nya. Jadi anak-anak mengikuti pembelajarannya dengan seperti bermain tapi anak-anak itu justru lebih fokus menggunakan MPI itu, mana anak belajar sambil bermain juga. Itulah praktik baik yang telah saya laksanakan di kelompok B TK Darus Saadah. Pembelajaran berbasis digital, inovasi multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dalam mengenal budaya Indonesia. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu guru PAUD. Semangat tetap menyajikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif, sehingga memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pengalaman yang tak bisa dilupakan oleh peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.